Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfifi Dini Apriliani. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengambilan keputusan. Di dalam berorganisasi, keputusan adalah suatu kegiatan yang cukup penting dilakukan, terlebih oleh seorang direktur dalam perusahaan. Pengambilan keputusan secara universal didefinisikan sebagai pemilihan di antara berbagai alternatif yang mencakup baik pembuatan pilihan, suatu pemecahan masalah. Selanjutnya di sini pun ada tipe-tipe keputusan. Di antaranya ada keputusan perseorangan dan organisasi, yang kedua keputusan dasar dan rutin, yang ketiga ada keputusan pribadi dan organisasi. Dan selanjutnya untuk proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan suatu fungsi-fungsi manajemen tradisional. Fisher juga membagi dua model dalam pengambilan keputusan, yakni ada model partisipatif, yaitu pemberian resep perbaikan. Model ini menerangkan bagaimana kelompok seharusnya mengambil keputusan. Yang kedua ada model deskriptif. Model ini menerangkan bagaimana kelompok mengambil keputusan tertentu. Selanjutnya, manajer dalam pengambilan keputusan dapat melakukan teknik-teknik diantaranya ada operation reset, yaitu untuk menggunakan metode secara spesifik. Yang kedua, linear programming, yaitu dengan menggunakan rumus-rumus matematik yang disebut juga faktor analis. Yang selanjutnya, gaming war games, yaitu dengan teori yang biasanya digunakan untuk menentukan strategi. Yang keempat ada probability, yaitu dengan teori kemungkinan yang dapat diterapkan pada kalkulasi rasional atas hal-hal yang tidak normal mengenai sebuah keputusan yang dipertimbangkan dan diperhitungkan. Yang kelima ada ranking dan statistik weight, yaitu dengan cara yang pertama ada mengalokasi berbagai faktor yang akan mempengaruhi keputusan terakhir. Yang kedua, menimbang faktor yang dapat dibandingkan dan yang tercakup dalam setiap alternatif. Yang selanjutnya ada 5 aspek pengambilan keputusan, yaitu yang pertama pribadi dan kepribadian decision maker. Yang kedua, sifat masalah yang dihadapi. Yang ketiga, pandangan dan kecakapan factual decision maker terhadap masalah yang dihadapi. Yang keempat ada tradisional intentional. Yang kelima, situasi umum yang menjadi lingkungan sekitar. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Konsep dasar teknik pengumpulan data. Pengumpulan dan penyajian data merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam pembuatan laporan atau penelitian. Laporan jenis apapun selalu menggunakan data dalam menyajikan fakta atau informasi yang terkandung dalam laporan tersebut. Penyajian data yang sederhana namun tepat sangat membantu membaca, memahami apa-apa yang ditulis dalam laporan. Dengan demikian, pemahaman akan mengumpulkan dan penyajian data yang sangat diperlukan terutama bagi mahasiswa statistika merupakan salah satu cabang ilmu dan matematika yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, dan menginterpretasikan data. Statistika banyak diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, baik ilmu alam maupun ilmu politik, bisnis, ekonomi, dan industri. Selain itu, statistika juga banyak diterapkan dalam pemerintah seperti untuk sensus penduduk. Penerapan statistika yang lainnya seperti sering kita lihat dalam jejak pendapat atau polling dan hitung cepat. Sementara itu, dalam bidang komputasi, statistika diterapkan dalam pengenalan pola, kecerdasan buatan, ataupun data. Pengertian dan peranan statistika yang dalam bahasa Inggris, ilmu statistik adalah ilmu tentang cara-cara mengumpulkan, mentabulasi dan menggolongkan, menganalisis dan mencari keterangan yang berarti dari data yang berupa angka sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dan keputusan tertentu. Statistika merupakan cabang ilmu matematika terapan yang terdiri atas teori dan metode mengenai bagaimana cara mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasi, menghitung, menjelaskan, mensintesis, menganalisis, dan menafsirkan data yang diperoleh secara sistematis. Dengan demikian, dalam statistika terdapat sekumpulan prosedur mengenai bagaimana cara mengumpulkan data, ringkas, dan mengelola data, interpretasi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan berdasarkan kumpulan dan hasil analisis. Sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian besaran-besaran yang menggambarkan karakteristik yang ada pada sampel dinamakan statistik, yang menggambarkan karakteristik yang ada pada populasi dinamakan parameter. Sementara itu, sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadikan perhatian besar-besaran yang menggambarkan karakteristik yang ada pada sampel dinamakan statistik.
Sensus dan sampling melakukan pendataan. Pada seluruh populasi dinamakan sensus. Dalam statistika seringkali dilakukan pengambilan sampel. Sebagian kecil dari populasi yang dapat mewakili seluruh populasi jika sampel yang diambil dapat digunakan untuk menggambarkan populasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam statistika dikenal dengan istilah teknik sampling, yaitu suatu metode statistika tentang bagaimana cara pengambilan sampel yang tepat. Dalam statistika dikenal dua macam statistika, yakni statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif berkenaan dengan deskripsi data, misalnya penghitung rata-rata dan varian data, mendeskripsikan menggunakan tabel atau grafik sehingga data lebih mudah dibaca dan lebih bermakna. Langsung saja, materi selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri, Irvi Diastiani, tentang sensus dan sampling. Melakukan pendataan atau pengumpulan data pada seluruh populasi dinamakan sensus. Dalam statistika, seringkali dilakukan pengambilan sampel atau sampling. Sebagian kecil dari populasi yang dapat mewakili seluruh populasi. Selanjutnya, ada jenis-jenis data. Berdasarkan sifatnya, ada data kuali dan data kuanti. Berdasarkan cara memperolehnya, ada data primer dan data sekunder. Berdasarkan sumber datanya, ada data internal dan eksternal. Adapun pengertian pengambilan keputusan. Menurut Claude S. George Jr. mengatakan, proses pengambilan keputusan itu dilakukan oleh kebanyakan manajer berupa suara tindakan, kegiatan pemikiran yang konseptual termasuk pertimbangan, penilaian, dan pemilihan di antara sejumlah alternatif yang telah dipikirkan. Selanjutnya ada dasar-dasar keputusan. Menurut George, dasar-dasar dalam pengambilan keputusan tersebut ada 5, yaitu intuisi, pengalaman, wewenang, fakta, dan rasional. Adapun konsep pengambilan keputusan, dalam pengambilan keputusan setiap manajemen harus memiliki tipe kegiatan masing-masing. Di dalam kegiatan manajemen tersebut dihubungkan dengan tingkatnya di dalam kelompok yang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu perencanaan strategis, pengendalian manajemen, dan pengendalian operasi. Dan yang terakhir ada tahapan pengambilan keputusan. Tahap pertama, pemahaman dan pemecahan masalah. Tahap kedua, ada pengumpulan dan analisis data yang akurat. Tahap ketiga, ada pengembangan alternatif-alternatif. Tahap keempat, evaluasi. Tahap kelima, pemilihan alternatif terbaik. Dan yang terakhir, tahap keenam, implementasi kebutuhan, yaitu setelah alternatif terbaik telah dipilih, para manajer harus membuat keputusan untuk melakukan berbagai permasalahan dan masalah yang mungkin akan terjadi dalam penggunaan keputusan. Terima kasih. Evaluasi hasil-hasil keputusan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Faktor yang harus diperhatikan dalam mengambil keputusan sebagai berikut. 1. Fisik. Fisik merupakan rasa yang dialami pada tubuh atau rangsangan secara langsung seperti rasa tidak nyaman atau kenikmatan. Yang kedua yaitu emosional, didasarkan pada perasaan atau sikap. 3. Rasional, didasarkan pada tahap menggambarkan pengetahuan orang-orang mendapatkan informasi secara langsung atau tidak langsung, namun dapat memahami situasi dan berbagai konsekuensinya. Praktikal, didasarkan pada keterampilan yang kreatif dalam individual dan kemampuan melaksanakan. Yang kelima yaitu interpersonal, didasarkan pada pengaruh jaringan sosial yang ada. Yang keenam yaitu struktural, pada ruang lingkup sesuai ekonomi dan politik dan budaya. Jadi keputusannya adalah suatu tindakan yang sengaja, tidak secara kebetulan, dan tidak boleh sembarangan dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi suatu organisasi, di mana pengambilan keputusan ini ditanggung dan diputuskan oleh pimpinan organisasi yang bersangkutan, dan untuk menghasilkan keputusan yang baik itu sangat dibutuhkan informasi yang lengkap dan akurat dalam menangani dari keputusan yang diambil. Unsur-unsur pengambilan keputusan. Berikut ini merupakan unsur pengambilan keputusan, yaitu yang pertama yaitu tujuan dari pengambilan keputusan, yang kedua
identifikasi alternatif keputusan yang memecahkan suatu permasalahan. Yang ketiga, memperhitungkan tentang suatu faktor-faktor yang tidak bisa diketahui sebelum atau di luar jangkauan manusia. Yang keempat dan yang terakhir, sarana dan perlengkapan untuk mengevaluasi atau mengukur suatu hasil dari suatu pengambilan keputusan. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan menurut Terry yaitu: yang ke satu, hal-hal yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang emosional maupun yang rasional perlu dipertingkatkan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan organisasi. Setiap keputusan jangan berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi harus lebih mementingkan kepentingan organisasi. Yang keempat, jarang sekali pilihan yang memuaskan. Oleh karena itu, buatlah alternatif tandingan tindakan fisik. Yang kelima, pengambilan keputusan merupakan tindakan mental dan tindakan ini harus diubah menjadi tindakan yang baik. Yang keenam, pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang ketujuh, diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hal yang lebih baik. Yang kedelapan, setiap keputusan hendaknya dilembangkan agar diketahui keputusan itu benar. Yang kesembilan, setiap keputusan merupakan tindakan permulaan dari serangkaian kegiatan mata rantai berikutnya. Metode pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan ada beberapa metode yang sering digunakan oleh para pimpinan, yaitu kewenangan tanpa diskusi. Metode pengambilan keputusan ini seringkali digunakan oleh para pemimpin autokratik atau dalam kepemimpinan militer. Metode ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu cepat dalam arti ketika organisasi tidak mempunyai waktu yang cukup untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Pendapat ahli. Kadang-kadang seorang anggota organisasi oleh anggota lainnya diberi predikat sebagai ahli, sehingga memungkinkan memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk membuat keputusan. Kewenangan setelah diskusi. Sifat autokratik dalam pengambilan keputusan ini lebih sedikit apabila dibandingkan dengan metode yang pertama, karena metode role after discussion ini pertimbangkan pendapat atau opini lebih dari satu anggota organisasi dalam proses pengambilan keputusan. Metode pengambilan keputusan ini juga mempunyai kelemahan, yaitu pada anggota organisasi akan bersaing untuk mempengaruhi pengambilan atau membuat keputusan.